Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental dan kalender ekonomi bersama Amandana. Dan ini adalah analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 25 sampai 29 Juli 2022. Ataupun ini merupakan minggu terakhir di bulan Juli 2022. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental di akhir bulan ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke, yang pertama di minggu lalu itu kita ada CPI di New Zealand ya. Ini New Zealand cuma salah ketik nih. New Zealand yang pagi ternyata 7,3. Lalu dari Selasa ada AUD RBA Meeting Minutes. Nah, di sini di sini akan ada format beda di untuk hari ini ya, karena saya ada lupa pasang notes-nya di video kali ini, jadi saya langsung aja kasih tahu apa yang terjadi ya. Jadi di RBA Meeting Minutes kemarin, RBA mengungkapkan bahwa memang kenaikan suku bunga di beberapa hari kemarin, di bulan kemarin, yang dimana nanti di awal Agustus akan ada kenaikan suku bunga juga, yang dimana kenaikan suku bunga itu nanti akan lebih besar karena guna untuk menghadapi inflasi dan untuk menekan harga supaya lebih normal lagi seperti itu. Jadi tones daripada RBA di RBA Meeting Minutes kemarin itu bersifat hawkish seperti itu. Nah, untuk di sore harinya kemarin itu kita ada efek earning index bonus dan sebagainya di sini. Dan ternyata jumlah orang bekerja di Inggris itu naik 209.000 yang which is good. Lalu di unemployment rate atau tingkat pengangguran yaitu 3,8% itu berarti bagus. Dan di sore hari tingkat inflasi di Eropa yaitu sebesar 8,6%. Lalu di hari Rabu kita ada CPI number untuk di Inggris yaitu sebesar 9,4%, naik 3% dari yang sebelumnya itu 9,1. Lalu CPI di Kanada 8,1% dari yang sebelumnya 7,5, seperti itu. Jadi semua negara tingkat inflasinya bisa dibilang naik ya. Nah, di hari Kamis kita seperti biasa ada BOJ Interest Decision, yang dimana BOJ tetap tidak akan merubah pandangannya apapun yang terjadi terhadap kegiatan ekonomi, lebih tepatnya apapun yang terjadi di ekonomi secara global. Pihak dari Bank of Japan sendiri tidak mau menaikkan suku bunganya karena jika dilihat tingkat suku bunga di Jepang itu masih minus 0,1 karena guna untuk menanggulangi dampak dari pandemi yang berdampak sangat hebat di negara Jepang seperti itu. Karena kalau kita lihat juga negara Jepang sebagai negara uh, infrastruktur ya, atau negara yang dengan banyak teknologi dan pabrik dan sebagainya, itu berdampak sangat besar ketika COVID-19 melanda di dunia seperti itu. Jadi untuk BOJ sendiri tidak akan merubah pandangannya terhadap suku bunga dan tetap akan minus 0,1. Nah, di sini uh, di malam harinya ECB Interest Decision ternyata seperti yang sudah saya kasih tahu di video analisa ya, di video analisa semua per euro itu sudah saya kasih tahu bahwa kemungkinan European Central Bank atau ECB akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,5%, which is itu naik sebesar 50 basis point, dan ternyata memang benar itu naik menjadi 0,5% dan deposit facility rate-nya 0%. Dan ini menjadi suku bunga pertama setelah 11 tahun ECB tidak menaikkan suku bunganya. Berarti sejak tahun 2002 ataupun 2001 itu merupakan tahun terakhir ECB menaikkan suku bunganya. Nah, di sini ECB memang menaikkan suku bunganya menjadi 0,5%. Dan di sini ada ECB press conference ya. Nah, di sini kalau teman-teman yang trading pada saat di euro ya, di euro itu pasti pertama happy karena menaikkan suku bunga menjadi 0,5%. Tapi jika teman perhatikan di semua pair euro ketika ECB press conference terjadi,
itu nilai dari euro itu drop secara signifikan, secara cepat. Itu karena yang pertama, mungkin ini bisa dibilang faktor sangat penting ya. Kenapa euro itu turun? Karena kalau kita lihat, jika teman-teman cari di YouTube-nya atau nggak cari deh di Google ECB press release, itu ada namanya ECB punya tool yang namanya TPI, transisi apa gitu, saya lupa TPI namanya. Itu yang dimana kegunaannya adalah untuk menjaga supaya apa yang sudah dilakukan ECB itu dapat bermanfaat bagi seluruh negara yang ada di Eropa. Tetapi dengan demikian juga forward guidance ataupun lebih tepatnya planning ke depan dari ECB itu tidak ada. Jadi itu merupakan alasan kenapa ketika press conference itu terjadi, harga euro itu drop. Jadi gampangnya gini, pada saat ECB interest rate decision keluar data yang jadi 0,5%, yang dimana itu sebenarnya mereka berdebat, tapi memang hasilnya naik 50 basis point menjadi 0,5%. Dan pada saat press conference ternyata forward guidance yang diberikan oleh ECB itu tidak jelas, ataupun tidak ada forward guidance mengenai kelanjutan kenaikan suku bunga di bulan September sampai akhir tahun. Dan dari pihak ECB hanya mengatakan akan sering mengadakan meeting guna membahas kenaikan suku bunga, sehingga para investor dan para pelaku sektor ekonomi itu melihat bahwa ECB ini di tengah ketidakpastian ekonomi dia tetap menjadi tidak pasti seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan The Fed kan kalau kita tahu bahwa akan menaikkan suku bunganya berapa kali sampai di akhir tahun. Nah, ketika pada saat ECB press conference kemarin ternyata forward guidance ataupun planning ke depan mengenai suku bunga itu tidak terlihat jelas. Oleh karena itu, harga dari euro pada saat press conference ini dropnya sangat signifikan seperti itu. Nah, untuk di hari Jumat kemarin ternyata CPI dari Jepang itu 2,4%, itu naik cuma sedikit. Lalu di GBP ini tidak begitu kelihatan ya, General Manufacturing Retail Sales di tengah tingkat inflasi yang tinggi, ternyata retail sales ini ternyata minus dan core retail sales ternyata masih plus. Lalu untuk di manufacturing dan service sendiri masih di atas 50, masih which is good untuk di Inggris. Dan untuk di Jerman ternyata sudah drop di bawah 50, berarti ini pertanda sudah jelek di Jerman. Lalu di Kanada dengan inflasi yang tinggi juga ternyata retail sales masih di atas 1%, belum minus seperti itu. Dan manufacturing di Amerika menjadi 52,3. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu ini. Jadi di hari Senin itu kita akan ada yang namanya Euro German Info Business Climate yang diperkirakan akan drop, yang sebelumnya itu 92, perkirakan tinggi 90 dan kemungkinan bisa drop di bawah 90. Lalu dari Selasa kita ada CB Consumer Confidence untuk di ini Amerika. Lalu di hari Rabu kita ada CPI number dari Australia yang sudah pasti akan mengalami kenaikan. Itulah dampak dari mungkin lebih tepatnya itulah alasan dari RBA akan menaikkan suku bunganya lagi nanti di awal Agustus. Karena kalau tidak mungkin akan ada kenaikan tingkat inflasi menjadi 6,5% mungkin atau di 6% seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat juga di Amerika core delivered goods dan durable goods order. Nah, yang paling penting adalah nanti di minggu ini adalah di hari Kamis pagi, jam 2 pagi, itu ada yang namanya the Fed interest rate decision yang dimana dari yang sebelumnya 1,75 diperkirakan akan naik sebesar 75 basis point menjadi 2,5%. Bahkan dengan tingkat inflasi yang sebesar 9,1% diperkirakan desas-desusnya adalah dan gosipnya adalah the Fed kemungkinan akan mengikuti Bank of Canada yang dimana akan menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis point. Dan jika itu terjadi, maka suku bunga dari the Fed akan menjadi 2,75%. Dan ketika sudah menjadi 2,75%, maka harga dari indeks dolar pasti akan terbang jauh ke atas seperti itu.
Lalu di sore hari dan pagi harinya kita ada GDP. GDP di Amerika diperkirakan akan masih di atas 0%, belum minus. Jadi belum bisa dikatakan masuk resesi walaupun tingkat inflasinya sudah tinggi. Nah, di hari Jumat kita ada Jerman GDP, lalu Jerman Employment Change dan Jerman Employment Rate. Ini menjadi patokan jika teman-teman trading di euro nanti ya. Lalu di malam hari kita ada USD, Core PCE Price Index, dan di Kanada GDP-nya berapa. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat nanti di minggu ini, jadi karena di sini tidak ada notes-nya, jadi di minggu ini teman-teman lebih perhatikan yang pertama adalah kalau yang ingin trading di Aussie, lihat ini nanti angka tingkat inflasinya berapa. Dan untuk di indeks US dollar, itu nanti kita lihat the Fed interest decision-nya bagaimana. Jika memang naik nanti 100 poin, kita juga harus lihat press conference-nya seperti apa. Takutnya ini akan terjadi sama seperti ECB, yang dimana naiknya sebesar 100 basis poin, tapi kelanjutannya tidak ada. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan misalnya nanti pada saat hari Kamis pagi ini suku bunga dari Amerika naik menjadi 2,75, tapi pada saat press conference-nya itu forward guidance selanjutnya dari The Fed itu tidak ada, maka kemungkinan harga dari USD akan sama nasibnya seperti euro pada saat ECB kemarin, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga di sini di dalam The Fed Rate Monitor Tool, di sini nanti uh, di tanggal 28 Juli di sini memang banyak orang yang perkirakan akan hanya naik sebesar 75 basis poin, yaitu menjadi 2,5%. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana, karena kalau kita lihat sampai nanti di akhir tahun 2022, kemungkinan akan the Fed akan berada di suku bunga sebesar 3,5%. Berarti kalau 3,5% itu kita masih punya lagi satu di bulan September, November, dan terakhir Desember. Kita masih punya 3 kali meeting lagi sebelum apakah memang menaikkan suku bunga menjadi 3,5% itu akan menjadi nyata atau tidak. Karena di sini di tanggal 15 Desember 2022 banyak spekulasi yaitu 3,5%, 3,75% seperti itu. Bahkan ada yang sampai di 4%. Ada yang memperkirakan sampai probability-nya sampai ke 4% sampai di akhir tahun nanti seperti itu. Yang penting biasanya The Fed itu akan membicarakan yang dimana kalau kita lihat di angka NFP kemarin itu hasilnya bagus, dan sedangkan tingkat inflasi di Amerika itu sangat tinggi. Nah, ketika tingkat inflasi tinggi dan tingkat pekerja itu bagus, itu biasanya The Fed akan memaksa untuk menaikkan suku bunganya, seperti itu. Tetap akan menaikkan suku bunganya, seperti itu. Nah, sebesar apa? Kita tunggu aja nanti bagaimana, karena kalau kita lihat juga di tanggal 28 Juli ini tidak ada yang 100% di angka 2,5, ada yang di angka 2,75 seperti itu. Yang penting kita tunggu aja nanti di hari Selasa, di hari Kamis ya, di hari Kamis pagi kita tunggu aja bagaimana hasil dari The Fed. Dan kita juga harus lihat bagaimana press conference-nya. Apakah sama seperti ECB atau seperti The Fed pada umumnya, yang dimana mereka menaikkan suku bunga lalu memberikan guidance yang jelas, dan jika mereka memberikan guidance yang jelas, maka bisa dipastikan harga dari indeks dolar akan terbang sampai ke 110 indeks dolar ya, seperti itu. Nah, untuk update-nya nanti mengenai indeks dolar, nanti akan saya update mengenai update market yang biasanya tentang indeks dolar, oil, Nasdaq, dan juga Dow Jones nanti. Oke, jadi sekian aja teman-teman untuk video analisa fundamental pada minggu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.